tujuan dan hal-hal yang perlu kita dibahas bersama-sama. Jadi silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada pihak DPRD yang senantiasa menampung aspirasi terkhusus di masyarakat Kabupaten Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih juga karena pihak DPRD telah mengundang beberapa elemen instansi terkait program MPG Makan Gratis ini bisa hadir di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Kami dari pihak KNPI tidak ujuk-ujuk langsung melaksanakan audiensi ke tingkat kabupaten. Jelas kami melaksanakan beberapa agenda di tingkat kecamatan. KNPI bakal komitmen terkait program makan gratis ini. Dari awal terbentuknya atau berdirinya dapur MBG di Kabupaten Pangandaran, kita juga sudah menegaskan bahwasanya program ini harus berjalan dengan sesuai regulasi yang berlaku. Sempat hampir semua di kabupaten provinsi Jawa Barat hampir adanya kasus keracunan terkait MBG. Itu di awal-awal pembentukan program makanan gratis program MBG itu di bulan September. Dan terjadilah akhirnya di Kabupaten Pangandaran di SPPK Cibubur, tetapi ketika di hasil lab dinas kesehatan itu tidak ada indikasi keracunan, tapi kan hal itu juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa dapur yang memang kurang maksimal dalam menjalankan struktur mencemarkan baik. Jadi saya apresiasi semuanya kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran yang berani dan mengupload hal-hal yang sekiranya tidak rasional. Itu sah-sah aja gitu. Tapi saya sarankan juga kepada pihak semua aparat, semua elemen, semua instansi, ketika ada yang berani mengkritik, jangan langsung ngepres, jangan langsung intimidasi, tapi penanyakan dengan hal baik dulu. Jangan langsung tiba-tiba mencemar nama baik, kan itu sangat ditakutkan oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah ketika kita tindak lanjut kemarin dengan SPP Kabupaten Pangandaran juga sudah menyelesaikan si warga ini yang asalnya tidak menerima kedua yaitu peserta non-didik, di mana peserta didik itu terdiri dari PAUD, TK, SD atau MI, MTS, jenjang SMA maupun pesantren, Bapak. Nah, untuk peserta non-didik itu terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, semua kelompok sasaran tersebut menjadi sasaran yang harus didistribusikan makan bergizi gratis. Nah, dengan frekuensi pemberian dilaksanakan setiap hari selama 6 hari dalam seminggu, di mana dari hari Senin hingga Jumat dari setiap SPG akan mengirimkan makanan basahan. Yang dimaksud dengan makanan basahan adalah makanan yang siap santap seperti nasi, ayam, itu lauk dan lauk pauknya gitu. Nah, dan untuk hari Sabtu yaitu makanan keringan yang akan didistribusikan di hari Jumat, Pak. Jadi pengiriman di hari Jumat itu dilaksanakan satu kali, namun ada 2 menu, yaitu menu basahan dan juga menu keringan. Yang menu keringan tersebut akan diproyeksikan untuk makanan hari Sabtu. Nah, sesuai dengan ringkasan hasil survei khusus tahap 2 dari Sensus Ekonomi 2026 dari BGN, pelaksanaan makan bergizi oleh SPPG ini telah menjangkau di 38 provinsi ya Pak, tapi termasuk di Pangandaran itu sendiri, dengan penerapan tenaga kerja juga dari Januari hingga Oktober sudah sebesar 456.000 orang seluruh Indonesia ya Pak ya.
Nah, untuk penyediaan dan supplier MPG juga sesuai dari hasil survei ini bahwa sebagian besar SPPG yaitu memperolehnya dari dalam kota, yaitu 17,9% mengandalkan kombinasi sumber dari dalam dan luar kota, dan 33,8%-nya dari luar kota. SPPG memperoleh MPG bekerja sama dengan 11.514 supplier. Nah, ini data-data yang saya dapat ini seluruh Indonesia ya Pak, dari pihak BGN sesuai dari hasil survei gitu. Dan dampak kepada penerima manfaat itu yaitu siswa menerima MPG didominasi oleh siswa berusia 5-12 tahun yaitu sebanyak 61%. Dan pemberian MPG memberikan dampak terhadap penurunan dan pengeluaran konsumsi makanan. Walaupun memang untuk infrastruktur belum terlaksana secara maksimal, tapi mungkin insya Allah ke depannya kalau misalkan BUMDes ya sebagai pemasok bahan baku MPG, saya kira itu adalah salah satu hal ya yang sangat positif sekali, sebagaimana gubernur kita juga Kang Dedi, itu adalah peluang bisnis. Cuma peluang bisnis itu bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Ya, diantaranya mungkin di sini ada badan usaha milik desa, itu salah satunya seperti itu. Dan juga kami udah juga di sini. Ini udah terkoneksi dari DPN pusat, DPW, dan juga DPD. Jadi memang seperti legalisasi ya, itu semua sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan bahwa termasuk yayasan kita sudah siapkan ya, karena itu suka menjadi alasan gitu. Karena BUMDes tidak mempunyai yayasan, karena BUMDes tidak mempunyai legalisasi. Itu padahal kan kalau misalkan memang benar ingin bekerja sama MOU dengan BUMDes, itu sebenarnya menjadi suatu hal yang sangat sulit sebenarnya ya, karena itu adalah merupakan hak kewajiban yang harus kita penuhi ya gitu. Yang selanjutnya kalau misalkan ditanya BUMDes sanggup atau tidak ya, dikasih tanggung jawabnya juga belum, itu kan mau berbicara sanggup gimana, tapi insya Allah BUMDes sanggup untuk memberdayakan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya dalam pengembangan usaha ya, dari bidang pertanian ya, perikanan kelautan, perikanan air tawar, termasuk bidang-bidang yang lainnya, itu semua potensi itu semua ada di BUMDes ya, itu semua sudah terkoneksi. Dan juga nanti ke depannya BUMDes itu mau membuat yang namanya RPK, rumah produksi ya. Jadi nanti mohon maaf ya, bukan saya menutup supplier yang sudah ada, bukan menutup, bukan, cuma disatu-pintukan saja gitu ya, supaya barangnya fresh, steril, dan juga sesuai standar. Nah, nanti di RPK tersebut kami siapkan yang namanya produk quality control, agar produk yang masuk ke sana tuh jangan sampai ya terjadi apa-apa yang sudah teralami di kabupaten yang lain. Saya tidak mengharapkan Kabupaten Pangandaran terjadi seperti itu, yang akhirnya menjadi kisruh gitu. Yang selanjutnya banyak hal yang mungkin yang saya laksanakan, karena ini saya dari awal sebelum adanya MPG kita sudah melakukan kesana kemari, bahwa kita sudah sering melaksanakan yang mengenai feedback apalah segala sesuatunya. Bahkan saya sudah pernah ke Pak Dandim ke sana ya, dulu saya sudah sampai bagaimana caranya untuk sounding, untuk mencari penyedia bahan baku. Tapi
saya amati sampai sekarang yang nawarin juga nggak ada gitu kan. Tapi bukan itulah, mungkin ini adalah cuman perasaan saya Pak Ketua, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi implementasi yang kedepannya agar program MBG ini sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya desil 1 sama desil 4 yang benar-benar itu saya kira itu yang merasa dirasakan oleh mereka. Masalahnya begini, untuk melihat desil 1 sama desil 4 tersebut berbeda kalau lihat di sekolah. Tapi kalau yang desil 1 sama desil 4 cara makannya lain, ya. Bukan sama merendahkan, tapi kan memang kenyataannya seperti itu. Mereka sangat bermanfaat bagi mereka, mereka sangat merasakan seperti itu. Berbeda dengan yang mereka sudah mampu. Tapi memang pada dasarnya semua anak harus sehat, ya. Semua anak harus sehat, terutama di bidang gizi dan juga pendidikannya, agar mereka tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan sama Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan, dan mudah-mudahan kami mengharap kepada Bapak Ketua dan juga semua elemen pemerintahan, kami secara umum ya kami siap untuk menjadi sebagai pemasok bahan baku. Saya juga tidak melupakan pemasok yang sudah ada, tetap masuk, cuman melalui satu pintu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Cuman untuk penyampaian yang lainnya mungkin nanti secara gamblang nanti ada dari sekretaris saya, semua bisa sampai jumpa dengan DPR pusat dan juga dari DPW Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Ketua yang saya hormati, Ketua DPRD beserta wakil yang saya hormati, para Ketua Komisi dari Komisi 2, Komisi 3 dan Komisi 4 beserta anggota yang saya hormati, Pak Sekwan dari unsur pemerintahan, para asisten, bidang dari beberapa OPD yang diundang, yang kami hormati Ketua KNPI beserta jajaran, Pak Dandim, Pak Kapolres yang kami hormati, Ketua Yayasan, Ketua SPG dan seluruh undangan yang hadir. Melanjutkan dari Ketua Forum Bumdes, mungkin kalau tadi gambaran umum, saya menjelaskan terkait sedikit memperdalam teknisnya. Jadi memang luar biasa program MBG ini saya dapat bocoran dari pusat. Untuk tahun 2026 itu pemerintah pusat sudah menyiapkan dana sekitar 335 triliun untuk program MBG 1 tahun. Di kita saja itu ada, kalau nggak salah kan targetnya potensinya 70 SPG. Untuk tahap sekarang baru 40 SPG dengan potensi per SPG itu 1 bulannya, mohon dikoreksi kalau salah, 1 miliar. Jadi nanti ke depannya kalau konsep bisnis kita ini dengan Bumdes berjalan, mudah-mudahan bisa di ACC dengan oleh semuanya. Tidak ada lagi desa atau masyarakat yang merasa kekurangan. Dari penerima manfaatnya itu langsung diterima, dari komoditas yang terserapnya itu juga dari masyarakat itu sendiri. Untuk tahap pertama mungkin saya ingin memperkenalkan seberapa kuat potensi atau profil kita Forum Bumdes di Kabupaten Pangandaran. Maka silakan. Mungkin ada peribahasa tidak kenal tidak sayang kalau tidak kenal. Jadi Forum Bumdes di Kabupaten Pangandaran itu terbentuk mulai 2023 Pak Ketua. Itu di bawah binaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian lanjut
Nah, pengurus yang aktif di sini adalah seluruh ketua BUMDes dari 93 desa. Jadi kita rangkum semuanya. Jadi dari masing-masing BUMDes yang aktif itu kita libatkan menjadi forum. Nah, forum ini tugasnya apa? Jadi forum ini nanti tugasnya salah satunya seperti ini. Jadi sebagai wadah atau memobilisasi nanti program-program yang secara individual BUMDesnya itu tidak bisa tercapai. Jadi kita memfasilitasi. Nanti pelaksanaannya dialihkan lagi ke BUMDes masing-masing. Tapi kita yang mewadahi, mengusahakan, melaksanakan dan seterusnya. Maka lanjut. Nah, ini tahun 2023 kita terbentuk. Kemudian pada Januari 2025 kita sempat sounding ke Kodim, diterima oleh Pak Kapasiter waktu itu untuk memperdalam terkait program MBG ini. Nah, kemudian pada 2025 Forum BUMDes DPD Kabupaten Pangandaran mendapat apresiasi terkait inovasi. Apa inovasinya? Itu kita membuat aplikasi yang secara transparansi dan akuntabel itu membuat pengelolaan keuangan BUMDes itu menjadi lebih baik. Jadi nanti aplikasi ini online. Jadi seluruh pengurus BUMDes terbantu dalam membuat laporan keuangan. Nah, inovasi ini diapresiasi oleh provinsi, sekarang lagi diusahakan menjadi inovasi provinsi dan diangkat juga nanti mudah-mudahan bisa dipresentasikan di depan Pak Kemendes. Itu tujuannya. Kemudian 2026 kita bergabung dengan Asosiasi Forum BUMDes Indonesia. Nah, sesuai yang dibahas tadi oleh Pak Ketua bahwa di Forum BUMDes Indonesia ini kita ada 2 unit bisnis, unit usaha bisnis. Satu itu yayasan, jadi pelaksana SPG. Mungkin kalau ini kita terapkan di sini agak susah, karena terkait permodalan itu kita masih kurang. Nah, yang kedua itu RPK. Nah, RPK ini adalah rumah pengelolaan komoditas. Jadi polanya nanti BUMDes mencari komoditas-komoditas lokal desa, dikumpulkan, kemudian kita pasok, salah satunya menjadi mitra SPG. Kalau ini berjalan nanti desa-desa, bayangkan untuk tahun 2025 saja kalau kita hitung program ketahanan pangan itu ada 18 miliar 600 juta. Kalau dirata-ratakan 200 juta per desa. Kita kan ada 93 desa. Ini uang ini tidak akan ada kata rugi karena hasilnya langsung masuk ke MBG. Itu yang kita targetkan Pak Ketua Dewan. Jadi mudah-mudahan nanti SPG bisa membuat MOU dengan kita dengan dorongan semuanya, karena kita secara legalitas, secara kelembagaan kita siap, secara komunitas juga kita siap. Maka di next, nah kita di Kabupaten Pangandaran khususnya mungkin sudah tahu semua ada 93 desa. Kemudian BUMDes yang aktif itu kita baru 57 BUMDes. Sisanya itu masih embrio atau programnya itu dilaksanakan oleh TPKA. Jadi tim pelaksana program ketahanan pangan. Kemudian berdasarkan aplikasi yang kita bangun itu ada 160 unit usaha. Kemudian ada 15 BUMDes yang secara legalisasi itu sudah siap. Kemudian ada 18 BUMDes yang sudah memiliki AHU. Dan ada 4 BUMDes yang sudah memiliki NIP dan 14 BUMDes yang sudah memiliki NPWP. Nah, tentunya ini tidak terjadi pemerataan. Ini yang menjadi kendala. Nah, disinilah hadir forum BUMDes. Jadi nanti petanya semua BUMDes terlibat, tapi dengan legalisasi yang sudah siap. Bayangkan kalau nanti BUMDes berdiri sendiri-sendiri, ada BUMDes yang sudah maju, ada BUMDes yang ketinggalan. Karena kita untuk mengurus legalisasi aja luar biasa, itu kendalanya biasa dari aplikasi pusatnya, kemudian dari proses birokrasinya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kemarin kita sudah mendata ke beberapa teman di BUMDes, silakan di next. Itu kita sudah bisa menyiapkan komoditas yang siap dipasok ke dapur. Itu ada beras, itu ada yang sanggup 5 kintal per minggu, ada yang sanggup 5 kintal per hari. Kemudian ada kangkung, ada yang sanggup 50 ikan per hari. Nah, komoditas-komoditas ini tentunya ini baru sebagian yang terdata.
Bapak-bapak Ibu. Jadi harapannya kita nanti banyak BUMDes yang aktif memberikan informasi ke kami. Tapi kalau datanya mana buktinya? Nah itu yang kita siapkan juga. Jadi kita juga nggak asal misalnya mendorong supaya jadi mitra, tapi kita memang benar-benar punya komoditas. Nah tadi kembali ke RPK, nanti bahan-bahan ini mungkin yang kita olah, kita ada QC, quality control sesuai standar yang berlaku. Karena kenapa kami mendorong ini terjadi? Ada beberapa BUMDes kita itu mengajukan proposal ke salah satu SPG itu ditolak dengan alasan sudah ada supplier, kemudian ada juga yang harus ada legalisasi dan seterusnya, sehingga BUMDes tersebut menjadi terkendala untuk menjadi supplier. Nah ini niat kami, jadi nanti satu pintu itu semua BUMDes kita kelola, kemudian kita memetakan kalau misalnya di Kecamatan Parigi kita BUMDes Parigi, tapi secara vokal kita sudah memetakan di situ. Legalisasinya sudah terpusat menggunakan legalisasi BUMDes. Nah mungkin itu bayangan sedikit Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bahwa program yang kita dukung itu secara komoditas, secara legalisasi, secara pengembangan kami siap untuk dijadikan sebagai mitra dalam program ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap ya dari BUMDes, jadi sosialisasi ke BUMDes ya Pak Guru. Ya bagus Pak. Jadi memang tadi dari hasil pemikiran di tingkat pusat. Jadi di awal saya sampaikan bagaimana peran BUMDes dalam program MBG, tentu juga diintegrasi antara dengan IDN, dan disampaikan bahwa peran utama BUMDes itu harus menjadi penyedia bahan baku ya, atau social enterprise, lalu dan menjadi supplier dari mulai beras, ikan, ya, telur, buah-buahan, daging, ya. Kita juga barusan lihat ada produksi susu kambing ya, yang banyak di Langkapancan, di Pangandaran, bukan di Pangandaran, susu kambing di Sirkulyo, karena beda susu kambing di Pangandaran dengan Sirkulyo. Ya, itu ada, dan tentu lagi menjadi potensi, dan memang benar BUMDes ini harus menjadi motor penggerak ekonomi dan untuk kemandirian desa. Nah tentu BUMDes ini di bawahnya Pak Pupu gitu kan. Karena pemilik BUMDes itu Pak Pupu, itu badan usaha milik desanya gitu kan. Sehingga forum itu lebih nanti mewakili BUMDes yang ada. Jadi peran desa ini sangat penting ya, dan bagaimana tadi menjadi penggerak ekonomi. Ya, mulai dari menciptakan lapangan kerja, lalu bagaimana penghasilan petani, masyarakat desanya juga meningkat, gitu kan. Lalu sebagai pengelola tadi benar sudah disiapin pasti, karena kalau mau jadi pengelola MBG ya harus berbentuk yayasan, harus berbentuk yayasan. Saya kira tadi di pusat juga sudah menyiapkan itu, dari provinsi sudah menyiapkan itu, hanya tergantung punya kemampuan apa tidak. Lalu juga meningkatkan kapasitas jaringan, termasuk bagaimana melalui BUMDes juga itu bisa mengakses permodalan juga bisa, gitu kan, melalui kepala desa dan sebagainya. Ya. Saya kira itu gambaran hari ini. Saya juga baru tahu nih, BUMDes sudah seperti ini, ya, walaupun ya saya juga tahu tadi ada BUMDes yang asal dibentuk terus cicing, gitu kan, ada BUMDes yang bergerak dan sebagainya. Karena tadi kita ini tidak mungkin sempurna, ya, tetapi minimal harus menuju kepada kesempurnaan, kan? Ya, jadi kecuali rokok yang sempurna, ya, kita hanya menuju ke sempurna, ya. Itu ya, nah nanti kemungkinan setelah BUMDes seperti ini, lalu nanti bagaimana peran BUMDes juga harus menjadi peran utama di dalam MBG. Hadir di sini juga para SPPG ya, hadir di sini SPPG, supplier juga mungkin ada yang hadir,
nanti koordinatornya ada. Mungkin tidak. Kan pertanyaan begitu. Mungkin tidak. Sekarang kesiapan, bahkan tadi sudah expose. Ini loh, forum kongres yang ada, kesiapannya seperti ini. Potensinya tadi gambarannya sudah ini. Ya, hanya tadi juga niatnya baik, bukan akan memotong apa yang sudah ada. Ya. Tetapi minimal ayat. Minimal ayat. Harus diberikan dulu. Jangan sampai anak sepedoa dibikin, ya kita nggak green, gitu kan? Nah, itu kan repot, ya. Anak program yang dibikin ternyata kacau, nggak boleh, gitu kan? Apakah nanti silakan secara teknis, ya, secara teknis. Karena bukan kewenangan DPRD, nah, kudu bukan kewenangan. Bupati aja tidak punya kewenangan itu, ya. Silakan para pihak, ya. Para pihak untuk berkomunikasi yang baik. Kuncinya komunikasi. Assalamualaikum nak ulah salah angdian gitu kan. Mun salah assalamualaikum nutup pantun lagi. Ya. Jadi yang enak komunikasinya. Ya. Gitu kan. Yang enak komunikasinya harus seperti apa? Ayo duduk bareng. Ya. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini untuk kepentingan bangsa. Ya. Nggak boleh dia ditutup-tutupi. Kalau mungkin silakan, kalau tidak mungkin jangan maksa juga. Gitu kan? Meskipun produknya boleh, kayak masuk pakai. Jadi silakan kasarannya itu juga nggak boleh. Gitu kan? Nanti silakan lah. Nanti sebelum saya pungkas nih ngasih kesimpulan, karena memang tidak akan selesai di sini. Dan ya, saya hanya tugasnya apa ya? Merangkul, ya, mewadahi apa yang di nek-nek dan sebagainya, ya, dan bisa lakukan gempa kasih intel unggul, bisa jadi masalah gitu kan? Ya. Pernah kejeng ibu koordinator juga bisa jadi pasehat. Gitu. Alhamdulillah di forum ini saya minta nanti ada solusi yang baik harus seperti apa, ya. Sebelum saya simpulkan, saya juga apresiasi, ya, di Pak Kapolres kemarin Pak Ketua ini audiensi KNPI, saya harus siapin masukan, nggak usah Pak Kapolres gitu kan, nggak usah. Terus sini dia tukang demo gitu kan. Sekarang lah Pak Kapolres baik, gitu kan. Sampai dia baik ya. Komisi 4 menyampaikan sesuatu. Nanti ya. Saya minta Pak Kapolres juga ini baru pertama ya kerja di kegiatan ini gitu, tapi ini baik lah, ini baik hanya komunikasi dan sebagainya. Ya, jadi saya persilakan Pak Kapolres untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kewenangan Pak Kapolres. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ketua atas waktu. Nanti komisi yang lain dari hadir perwakilan dari BMK Pangandaran dan seluruh peserta audiensi yang hadir pada siang hari ini. Mungkin nggak sampai orang baru. Kayaknya perlu saya perkenalkan diri. Saya Profesor Minggu menjabat di Pangandaran. Dengan kesempatan saya berkenalan dengan peserta audiensi. Nama saya Ikrar Potawari. Jelas saya bukan orang Sunda. Saya Sulawesi Tenggara. Terdampak di Pangandaran. Pangandaran juga sama dengan kampung saya, Pulau Waduk. Yang jelas keberadaan saya di sini memastikan bahwa seluruh Pangandaran adalah situasinya aman, kondusif, dan kami tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri kecuali atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian, seluruh komponen yang ada di Pangandaran. Terkait audiensi hari ini, ya kami koordinasi dengan Bapak Ketua, saya
kemudian terus naik ke atas dua kawasan tersebut. Ini hanya ada di kita untuk memberikan aspirasi sosial itu. Jadi hari ini tadi yang sudah saya sampaikan atas pertemuan kita monitor saja. Jadi terkait organisasi pada hari ini terkait masalah MBG, kami sebenarnya dalam program MBG ini kami diberi tanggung jawab adalah selalu awas MBG. Yang puncaknya pada saat itu adalah terjadi keracunan beberapa tempat, sehingga kepolisian mendorong untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam rantai distribusi, mulai dari hilir sampai hulu, mulai dari pengadaan bahan makanan sampai dengan produksi sampai proses penyaluran yang pergi ke sasaran atau penerima manfaat. Oleh karena itu, kami sebagai pengawas kami memastikan semua bahwa seluruh SPPG yang ada khususnya di wilayah Pangandaran ini kami harus memastikan sesuai dengan standaritas. Artinya bahwa sanitasi, standarisasi dalam proses pengelolaan bahan makanan tersebut harus sudah ditentukan, sehingga tidak terulang lagi kasus-kasus terkait masalah material ataupun supplier yang terkait dengan kebutuhan SPPG tersebut, yang kami tidak bisa intervensi terkait masalah kebutuhan material. Mungkin itu bisa dikerjasamakan dengan pihak SPPG maupun dari ketentuan seperti apa, siapa yang menjadi persyaratan untuk menjadi supplier dalam memenuhi kebutuhan SPPG ini, mungkin bisa dijelaskan dengan pihak BGN ataupun perwakilannya apa dan potensi atau tenaga kerja yang harus diserap untuk bekerja di SPPG ini untuk diberdayakan masyarakat lokal. Sampai yang cuci piring diimpor dari daerah lain, itu yang harus kita antisipasi dan harus kita berdayakan masyarakat lokal. Sekali lagi yang terkait masalah material ataupun bahan makanan yang menjadi produksi atau menjadi bahan untuk menjadi makan yang gratis yang sudah dikeluarkan yang sudah berjalan dari paparan dari Bumdes, saya kira sudah siap, saya kira itu siap untuk mendukung itu. Nanti tinggal dibicarakan untuk menyimpulkan minimal ada solusi sedikit, solusi juga bisa hasil dari audiensi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu dari saya. Kedua, jelas kami sangat mendukung apapun untuk kebaikan kita bersama, untuk terselenggaranya program pemerintah ini kita harus dukung, bukan 100%, 1000% kita harus mendukung program ini demi terciptanya masyarakat atau adik-adik kita yang menerima manfaat dari cerdas dan menjadi potensi dari masyarakat. Terima kasih Bapak Ketua dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Ini Pak Ketua nih, kebetulan mic-nya bukan mic yang di kafe resto ya Pak. Jadi saya agak yang rugi sayanya apa mic-nya kan nggak tahu. Betul dipanggil oleh Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dewan Bapak Kapolres yang saya hormati
Komisi Wakil Ketua Dewan dan KNPI juga ketua dari forum Bumdes dan seluruh audiens yang saya tidak satu-satu. Pada kesempatan ini saya mewakili Pak Dandim karena beliau tidak dapat hadir bersama kita dalam adalah kegiatan sehingga saya selaku fasilitator mewakili beliau dan tadi sampaikan awal mungkin agak tertutup tuh dari ketua KPI ya, ada beberapa poin kalau menurut saya. Jadi yang pertama tadi sampaikan bahwasannya ada beberapa dapur yang belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya, terus termasuk rekomendasi kepada masyarakat yang pernah terjadi di salah satu wilayah dapurnya, terus tuntutan pemberdayaan masyarakat lokal memperjuangkan hak masyarakat terus sebagai forum organisasi di bawah naungan pemerintah. Pada kesempatan ini kami sampaikan tugas TNI di sini sangat tidak jauh ini disampaikan Bapak Kapolres tadi, sehingga untuk kegiatan program nasional khususnya program dari Bapak Presiden yang mana FPG ini bukan baru tapi memang sudah dia Presiden juga merealisasikan untuk tujuan program FPG itu sendiri memberikan kesehatan gizi kepada bangsa Indonesia sehingga menjadi cerdas, baik dan jelas. Dan yang tadi disampaikan oleh Ketua KPI dari Ketua Forum Bumdes dan Sekretaris itu cakep, tapi kita belum tahu nih Pak Ketua mohon izin, apakah selain dari SPPG ada dari PGN di sini atau dari koordinator atau pengelola dapur sehat itu sendiri? Ada nggak yang ada di sini? Coba SPPG atau yayasan? Yayasan ada nggak? Itu ada. Bapak yayasan apa? Yang pengelola SPPG ada nggak? Ajukan tangan. Ada. Apa aja? Pelan-pelan Mbak, dipegang pelan-pelan kayak saya tadi dikasih tahu Pak Ketua. Pelan-pelan dulu. Di sini sudah hadir Pak Kepala SPPG beserta dengan ahli gizinya, serta ada PIC maupun dari yayasan gitu Pak. Ada beberapa mungkin dari bapak-bapak yayasan bisa. Yayasan mah ya. Ah, itu ada apa? Ya udah, yang penting ada yang mau. Baik, terima kasih kalau memang sudah ada yang katakan dari yayasan mengakui saya dari yayasan. Jadi gini, kalau saya menyimak Pak Ketua Pak Kapolres dari Ketua KPI tadi sendirian, itu kan lulus jauh semua ya. Apakah ada ruang atau harapan Bumdes ini ikut serta untuk mensukseskan program FPG? Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu tapi tidak mau tanya. Mendingan kita tanya kalau kita tidak tahu. Sampai detik ini juga masih awal-awal saya sama juga. Jadi mungkin adanya wadah atau forum audiensi ini yang semata silakan aja tanyakan saja. Jangan yang akhirnya menuduh atau menuding gitu. Kalau tidak tahu, kebetulan ada dari pihak yayasan, dari SPPG, sampaikan aja. Ya, kalau untuk rekomendasi dari Bumdes sendiri sudah disampaikan, terus dari SPPG sudah menyampaikan, apakah ada peluang atau harapan bisa membantu untuk bekerja sama? Ya, karena mulai terdengar di Kabupaten Pangandaran yang tidak sedap didengar juga, seperti contohnya menyuplai susu tadi yang disampaikan Pak Ketua, susu kambingnya entah basi atau masih fresh kita nggak tahu, tapi malah dari luar. Dan
menguntungkan dari sebelah pihak saja. Kalau dari pihak kami, kalau memang ada sampai detik ini pun diminta datanya, laporkan nggak apa-apa Kodim. Ternyata anggota Kodim, anggota Kodim ada yang bermain seperti itu. Sampaikan, laporkan saja. Ya, tapi bukan berarti anarkis juga. Kalau memang toh tidak ada peluang harapan yang diberikan oleh pihak yayasan maupun dari SPPG itu sendiri. Ya, jadi kami tetap mengawasi, mendampingi dan mendukung kegiatan program MBG ini. Tidak lepas dari tanggung jawab kami juga bila mana ada yang mendengar dari pihak kami, ada yang menyuplai, akhirnya tidak memberikan peluang harapan kepada BUDes, ya silakan saja, karena jangan dilihat dari satu susu, satu ini ya, satu buah susunya, satu dus susunya, tapi keuntungannya luar biasa gitu ya. Ketua KPI folder aja, sampaikan saja. Pak Ketua juga lebih fresh juga, jadi anak kita mendengar langsung dijawab sama beliau ya. Nah, jadi jangan sampai nanti beranggapan atau mereka ternyata yang bermain semua ini untuk menyuplai, akhirnya tidak memberikan harapan atau peluang kepada BUDes untuk memajukan pendapatan dari BUDes itu. Mungkin itu saja. Ya silakan Bapak Ketua KPU maupun yang lainnya, kita kumpul semua, sampaikan kalau ada urusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jarod, sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, saya Ketua Komisi 4, salah satunya dengan pendidikan dan kesehatan. Untuk acara ini yang disampaikan, dapat saya sampaikan hanya berdasarkan pengamatan dan pembacaan. Kita sering berkoordinasi dengan ya, dengan distrik kita sering berkoordinasi. Ternyata memang distrik itu tidak termasuk pada satuan SPPG yang kita masuk itu, hanya diminta data pengelolaan. Artinya kewenangan kami untuk pengawasan secara formal tidak ada. Oleh karena itu mungkin pertanyaan ini kita agak melenceng sudah depan. Yang pertama, kita sebagai mitra pendidikan, kadang kita bertanya, karena saya kira MBG itu sangat bagus bro, tapi unsur keadilannya masih jauh. Karena ada siswa yang sampai hari ini belum menikmati itu. Padahal ini dimulai sudah tahun 1 tahun yang lalu. Jadi ditanya bukan di bawah orang kota saja. Tapi kami sulit untuk mana bertanya. Oleh karena itu mungkin di sini ada yang berwenang untuk menjawab bagaimana kondisi itu bisa terjadi. Data yang kami baca hari ini dari kebutuhan 70 dapur baru ada 44 dapur. Baru tersalurkan 95.000 aks makanan, masih jauh dari persentase belasan. Padahal kita tegangnya sudah 1 tahun. Kan unsur keadilan. Yang kedua, kami ingin bertanya siapa yang berhak menetapkan pengupahan. Apakah ada satuan yang mengurus itu atau NAPU yang menetapkan? Kan terjadi kasus di daerah kami, termasuk di daerah saya, baru mendapatkan 1 minggu sebelum libur dari 1 dapur. Sekarang pindah ke dapur yang lain, tapi dapurnya belum siap. Sehingga anak 1 minggu sudah menikmati, sangat apakah
ada penetapan menu khusus dari sarjana ahli bahwa hari ini menunya ini, hari itu menu itu, karena ada kejadian datang suatu hari menunya nasi kuning dan siswa sekitar 50% nggak senang, akhirnya itu membazir. Dan itu akan berimbas kepada apa yang diusulkan oleh BUMDes. Karena kami bertanya juga berapa persenkah produk dapur yang harus disalurkan, atau dapur ini hanya boleh juga menyalurkan produk yang lain. Karena hari ini itu sedang ada persiapan di lokal-lokal mendirikan pabrik roti untuk menyuplai ke SPPD. Apakah ada persentase khusus bahwa yang dihasilkan oleh produk dapur berbentuk menu makanan sekian persen boleh juga lewat misalnya susu kotak atau roti roti kering itu Pak. Oleh karena itu saya kira persoalan yang sekarang diusulkan mengenai koordinasi fasilitasi teman-teman KMPI, kami memang sangat mendukung. Memang awalnya KMPI ini untuk menyerap potensi daerah. Yang dulu kita cermati ada semacam koperasi yang langsung penerima dari masyarakat disalurkan ke KMPI. Dulu kan itu koperasi tani. Misalnya produksi kacang dan sebagainya itu tampung oleh koperasi disalurkan ke KMPI. Tapi hari ini kita lihat MBG